Pembahasan ujian masuk Universitas Gadjah Mada 2019 Matematika Dasar soal nomor 12. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut BAC sama dengan alfa. Baik, jadi bisa dilihat segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian sudut A ini adalah alfa. Kemudian titik C1 merupakan titik sehingga segitiga ACC1 siku-siku di C dan sudut CAC1 sama dengan alfa. Baik, untuk yang berikutnya segitiga CAC1 atau ACC1 siku-siku di C kemudian sudut CAC1 sama dengan alfa. Kemudian titik C2 di sebelah sini dipilih sehingga AC1C2 siku-siku di C1 dan sudut C1 AC2 sama dengan alfa dan seterusnya. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk alfa ini besarnya sama. Kemudian untuk sudut siku-sikunya ini ABC berada di titik B, ACC1 berada di C, dan untuk AC1C2 berada di C1. Kemudian panjang AC1, kemudian AC2, kemudian AC3 dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R. Jadi di sini AC1, AC2, AC3 dan seterusnya barisan geometri. Kemudian yang ditanyakan nilai A per R atau suku pertama dibagi rasio adalah, baik, jadi ini nanti yang akan kita cari untuk A ini adalah AC1, kemudian yang berikutnya adalah AC2, kemudian yang kita cari adalah rasio, dan yang terakhir ini adalah suku pertama dibagi dengan rasio. Pertama-tama sebelum kita mencari AC1, ini kita akan mencari AC terlebih dahulu. Kita gunakan rumus dari Pythagoras, AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kemudian sama-sama diakar. Maka di sini AB kuadrat 4 kuadrat, BC kuadrat 3 kuadrat, hasilnya 16 plus 9. Ini adalah akar dari 25 sehingga jawabannya 5. Kemudian yang berikutnya setelah AC sudah kita temukan, akan kita cari untuk AC1. Namun sebelumnya di sini harus kita pahami terlebih dahulu bahwa untuk sudut A di segitiga ABC, ACC1 dan AC1C2 di sini besarnya sama. Jadi sama-sama alfa. Sehingga untuk mencari AC1 ataupun AC2, kita bisa menggunakan kosinus dan tangen. Jadi kita bisa menggunakan kosinus alfa dan tan alfa. Nilainya sama kosinus alfa di segitiga ABC, segitiga AC1 dan AC1C2. Kosinus alfa di sini tetap 4/5 karena besar sudut alfanya di sini sama. Dan untuk 4/5 kita dapat dari segitiga ABC, yaitu adalah samping per miring sehingga 4/5. Kemudian untuk tangen ini adalah depan per samping sehingga depannya 3 dan sampingnya 4. Sehingga untuk mencari panjang AC1 kita bisa menggunakan segitiga ACC1 dengan cara kosinus. Untuk kosinus rumusnya adalah samping per miring, sehingga di sini nanti cosnya kita ganti dengan 4/5. Untuk sampingnya di sini 5 dan miringnya AC1. Sehingga kita sudah menemukan jawabannya. Namun apabila kita menggunakan tangen adalah
depan per samping. Sehingga di sini untuk depannya C1 dibagi dengan samping. Sampingnya ini adalah 5. Kemudian untuk tannya kita ganti dengan 3/4. Sehingga C1 sudah kita temukan. Kemudian kita masukkan rumus sinus. Ini adalah C1. Kita bagi dengan sisi miring AC1. Jadi bisa dilihat apabila kita menggunakan kosinus ini lebih mudah, kita cuma satu kali langsung kita temukan AC1. Dan apabila kita menggunakan tangen ini nanti 2 kali pengerjaan, kita harus mencari tangen terlebih dahulu untuk mencari C1. Kemudian barulah ini nanti kita bisa mencari AC1. Karena di sini cos langkahnya lebih sedikit, kita ambil untuk yang cos. Sehingga kita gunakan kosinus alfa untuk cos, ini kita ganti dengan 4/5. Maka 4/5 sama dengan 5 per AC1, kita kalikan silang. Sehingga 4 AC1 sama dengan 5 dikali 5 25, sehingga AC1 25/4. Kemudian setelah AC1 sudah kita temukan, yang berikutnya kita akan mencari AC2. Kita gunakan segitiga AC1C2. Sehingga di sini untuk kosinus ini adalah AC1 atau di sini samping dibagi dengan miring atau AC2. Untuk AC1 ini adalah 25/4. Kemudian untuk kosinus ini ada 4/5. Kita kalikan silang, 4 AC2 sama dengan 25 dikali 5, hasilnya 125. Kemudian per 4. Maka untuk AC2 ini adalah 125/4 dibagi dengan 4, ini sama saja dengan 125/4 dikalikan dengan 1/4, sehingga menjadi 125/16. Karena di sini AC1 dan AC2 sudah kita temukan, kita tidak perlu mencari AC3 karena untuk A sendiri ini adalah suku pertama 25/4, dan untuk rasio ini adalah AC2 dibagi dengan AC1. Sehingga untuk rasionya 125/16 dibagi 25/4, kita kalikan, sehingga menjadi 125/16 dikalikan 4/25. Ini 16 dan 4 sama-sama kita coret, ini masih 4. 125 dibagi 25 hasilnya 5, sehingga hasilnya 5/4. Maka dari sini kita sudah menemukan nilai untuk A dan nilai untuk R. Sehingga A per R sama dengan 25/4 dibagi 5/4 sama dengan 25/4 dikali 4/5. Sehingga untuk 4 dan 4 bisa kita coret, maka 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Sehingga untuk jawabannya adalah C. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di nomor 13. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.